warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, minta waktunya sebentar. Saya mau diskusi dengan Bapak untuk memenuhi tugas saya selaku CGT 49 Kabupaten Bulu dari SDM 12. Mohon waktunya ya Pak. Adapun yang akan didiskusikan itu Pak, yaitu mengidentifikasi tentang sumber daya, aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita Pak. Yang pertama mungkin pembahasannya tentang modal manusia Pak. Kemudian ada modal fisik, ada modal politik, ada modal sosial, modal lingkungan, kemudian ada modal agama dan budaya, serta modal finansial. Mungkin 7 komponen itu yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Mungkin ya waktunya mohon kesediaannya. Yang pertama modal manusia Pak. Saya mau konsultasi dengan Bapak tentang berapa sih jumlah PNS, jumlah tenaga yang ada di sekolah kita ini. Baiklah Pak, untuk kesempatan waktu saat ini kita berdiskusi mengidentifikasi sumber daya sebagai aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah kita. Ya Pak. Diawali poin pertama tentang modal manusia. Jadi yang Bapak tanyakan tadi, modal manusia kita di sekolah ini antara pendidik dan pendidik, rinciannya ada 12 orang PNS, 7 orang P3K, 8 orang guru komite sekolah, 1 orang PU, 1 orang penjaga sekolah, dan 1 petugas kebersihan. Jadi semuanya berjumlah 30 ya Pak. Dan setelah itu jumlah siswa sekolah ini berjumlah 373 orang, diantaranya laki-laki 198 orang dan perempuan 175 orang. Dan siswa muda diarahkan bertanggung jawab memiliki minat bakat dan potensinya mereka masing-masing. Selain itu di sekolah ini memiliki 1 CDP di dalam guru. Nah itulah Ada yang ini Pak, guru-guru yang punya sertifikasi Pak. Oh ya, untuk guru yang memiliki sertifikat pendidik itu ada berjumlah 9 orang, 9 orang lumayan. Berarti itulah modal manusia yang kita miliki di sekolah ini. Ya, Kemudian modal sosial Pak, kekeluargaan yang sangat baik itu nampaknya sudah terjalin di sekolah kita. Ada lagi Pak kira-kira modal sosial mungkin yang ada di sekolah kita yang bisa Bapak sampaikan? ya modal sosial kita sekolah ini pertama hubungan antar sesama guru, ya. Yang kedua antar masyarakat, ya. Ketiga orang tua, dan berikutnya antar instansi modal sosial. Terus di sekolah ini memiliki keluargaan yang sangat baik, adanya kolaborasi dan kerjasama serta bersama guru dalam setiap program yang diberikan oleh sekolah Ataupun pemerintah ya Pak? ya. Dan itu adanya bimbingan guru yang konsisten terhadap siswa, baik itu dalam proses pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler, Acara ya Pak? pensiunan dan lain-lainnya. Terus adanya komite sekolah dan warga sekitar yang mendukung program-program sekolah. Nah, setelah itu ada juga hubungan antar sosial ke perusahaan. Itulah modal-modal sosial yang ada di sekolah kita ini. Ya. Kemudian yang ketiga mungkin Pak ada modal politik Pak. Itu hubungan antara sekolah dengan instansi lainnya Pak. Seperti apa Pak di sekolah? Untuk modal politik itu ada hubungan
kita yang pertama Dalam bentuk kerjasama ya. bentuk kerjasama ini Oh, iya. ada namanya antara sekolah dan perusahaan, Iya. sekolah dan puskesmas, sekolah dan kepolisian maupun damir, dan ada juga dengan dinas pendidikan kebudayaan kami di sekolah. Itu sudah dalam bentuk kerjasama ya Pak? Ya, dalam bentuk MOU sudah ditandatangani awal Bapak. Baik, mungkin kita masuk ke modal aset yang keempat Pak, yaitu tentang fisik. Seperti yang ruangan ini ruangan kepala sekolah ya Pak? Ya, Ada berapa mungkin Pak? kalau untuk modal fisik, insya Allah sudah terpenuhi. Di antaranya adanya ruang kepala sekolah, ruang majelis guru, Iya, iya. ruang PU dan OPS, operator. Setelah itu adanya musola, Salah. Tempat salah ya Pak? perpustakaan, labor komputer, setelah itu kantin sekolah, memadainya tempat parkir kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, tersedianya kamar mandi untuk bimbingan siswa, dan adanya jaringan wifi. Memadai Pak ya. Itulah modal yang ada di sekolah kita ya Pak ya. Ya, Kemudian kita masuk ke modal lingkungan Pak. Lingkungan itu saya lihat itu sudah tersedia sumber air bersih nampaknya Pak. ya. Jadi untuk lingkungan itu memang wajib harus dipenuhi sama air. Ya, kalau tidak ada air, ya semua nanti kotor. Iya, Jadi anak-anak buang air tidak ada yang menyiramnya, untuk bersihkannya susah. iya. Terus adanya warga masyarakat yang ramah dan peduli terhadap lingkungan sekolah, dan lokasi sekolah ini berada di area perusahaan, tepatnya di pemukiman karyawan perusahaan, sehingga mudah diakses oleh siswa. Selain itu, untuk lingkungan yang bersih, kami sudah menyediakan tempat pengolahan sampah yang baik, organik dan non-organik. Dari bisa ya Pak ya. Ya, adanya tempat pembuangan akhir, Iya. ya, tempat pembuangan akhir, dan area bebas rokok. Jadi area bebas rokok. Nah, di situ adanya Taman sekolah ya Pak. taman yang bersih dan asri Iya. yang terawat. Nah, itulah tempatnya untuk lingkungan sekolah kami. Kemudian mungkin setiap hari Senin acara ya Pak ya. Ya. Acara Sabtu senam. Mungkin yang keenam Pak ada ini tentang modal agama dan budaya Pak yang ada di sekolah kita, yaitu sering saya lihat itu sudah tertanamnya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru dan tamu. Mungkin ada lagi untuk Pak yang lain. Selain itu adanya budaya salam kepada Bapak Ibu kita pulang Masuk ya. kelas, kita bisa di jalan atau di sekolah. Terus adanya budaya antri. Jika anak jajan di kantin, jadi tidak menyebutkan. Adanya budaya tak peraturan, budaya sopan santun. Setelah itu ada juga pembiasaan. Ya, Pembiasaan sholat zuhur berjamaah setelah pulang sekolah. Ya. Baik, Kak. Kita masuk kepada modal agama dan budaya. Di sekolah kita sudah nampak, sudah sering nampak siswa mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru dan tamu. Ya. Atau ada yang lain lagi, Pak? Oh, ada Pak. Di antaranya ada juga yang saya salam kepada Bapak Ibu dan guru tamu. Dan ada juga kebiasaan mengucapkan salam pada Bapak Ibu, baik itu sebelum mulai pelajaran, setelah berakhir pelajaran, dan adanya
mengikuti siswa ketika membeli atau berbelanja di kantin. Iya. Ada juga budaya taat peraturan, ada juga budaya sopan santun, dan ada juga pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Iya. Selain itu ada juga kegiatan pendidikan, keagamaan, kegiatan Jumat. Iya. Misalnya Muadaro, Yasinan, baca surat pendek, dan peringatan hari besar Islam. Selain itu ada juga budaya. Baik Pak, kita masuk ke modal finansial. Modal finansial di sini adalah bantuan operasional satuan pendidikan. Ada lagi Pak kira-kira yang lain? Untuk modal finansial, selain bantuan operasional pendidikan, itu kan untuk personal. Ya. Di sini karena ini masih lingkungan perusahaan sekolah negeri, ada insentif dari perusahaan bantuan untuk tambahan transport guru dan tenaga pendidik. Jadi itu yang finansial dari Sekolah kita ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk bisa kita berkonsultasi dan berkomunikasi tentang aset-aset untuk mengetahui, mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita. Semoga tugas ini bermanfaat bagi saya Pak. Ya, terima kasih atas ruang waktu yang Bapak berikan untuk berdiskusi bersama untuk melaksanakan mengidentifikasi sumber daya sebagai aset yang dimiliki sekolah. Izin Pak, saya mau izin dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita diskusi tentang aset, mengidentifikasi aset atau sumber daya yang ada di sekolah kita. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas saya selaku CGP dari SD 012 Sungai Sagu. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja. Di sekolah kita ini ada modal manusia, kemudian ada modal sosial, ada modal politik, dan ada modal fisik, serta ada modal lingkungan, modal agama dan budaya, modal finansial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak Bapak semua sehat? Sehat Pak, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, pada hari ini di dalam ruang kelas ini rencana Bapak mengajak siswa semua untuk berdiskusi tentang modal aset suatu sekolah. Saya adapun yang akan kita diskusikan nantinya yaitu modal manusia, terus modal sosial, terus modal politik, terus modal fisik, terus modal lingkungan, modal agama, dan modal finansial.
sosial. Adapun penjelasan atau tentang modal manusia, yang pertama, modal manusia itu guru yang ada di sekolah kita ini baik-baik ya, ramah-ramah ya, selalu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Betul? Kepala sekolahnya tegas ya, tegas. Kemudian kepala sekolah juga disiplin dan ramah terhadap anak. Betul? Kemudian siswa peduli, saling menolong sesama teman. Betul apa tidak nih? Kemarin pernah kamu meminjamkan pena dengan temanmu, benar? Kemudian orang tua siswa mendukung pada saat belajar mengajar. Bukti mendukungnya apa? Kalian diberikan baju ya. Ada yang diantar ke sekolah? Ada? Ada. Itu bukti orang tua mendukung terhadap siswa yang ada di sekolah. Itu namanya modal manusia. Terus modal sosial. Modal sosial yang ada di sekolah kita adalah guru selalu mengajak murid untuk saling bekerja sama. Betul apa betul? Betul. Dan guru selalu mengingatkan saling membantu sesama teman. Betul kan? Betul. Kemudian orang tua dan paguyuban selalu hadir dalam rapat. Memang waktu rapat orang tua kita selalu diundang, betul kan? Betul. Kemudian komite dan tokoh masyarakat ikut juga membantu dalam memecahkan suatu permasalahan di sekolah. Contoh, ada beberapa kasus di sekolah itu komite beserta orang tua membantu untuk penyelesaiannya. Betul apa tidak? Betul. Kemudian tenaga kesehatan itu secara rutin memeriksa kesehatan siswa. Kalian pernah disuntik? Nah, itu namanya modal sosial yang ada di sekolah kita. Terus selanjutnya yang ketiga, modal politik. Pertama, kepala sekolah dan guru secara berkala melaksanakan rapat untuk koordinasi. Pernah Bapak minta izin dalam kelas, Bapak izin rapat di kantor, pernah? Nah, itu namanya kepala sekolah dan guru rapat koordinasi. Terus di modal politik yang kedua, sekolah bekerja sama dengan SMA atau SD, TK dan sebagainya, terutama SMP untuk mendatangkan pendamping pembina pramuka. Jadi kakak pembina pramukamu itu kelas berapa? SMK, SMA, ya ada. Kemudian itu adalah modal politik yang ada di sekolah kita. Ada lagi modal fisik. Modal fisik itu yaitu memiliki ruang kelas. Apakah sekolah kita memiliki ruang kelas? Ini ruang apa namanya? Ruang kelas. Apakah sekolah kita memiliki meja kursi siswa? Apakah baik atau buruk? Baik. Memiliki media pembelajaran yang memadai seperti buku? Ya. Memiliki lapangan dan halaman yang luas untuk kamu bermain ketika belajar. Betul? Ada kamar mandi? Ada musola? Ya, itu semua merupakan modal fisik yang ada di sekolah. Selanjutnya, yang kelima adalah modal lingkungan. Udara yang bersih dan sejuk. Betul? Betul? Betul. Halaman luas untuk olahraga. Betul? Ada? Ada. Sumber air bersih dan jernih. Ada? Ada. Dekat dengan kantin. Kantin di depan. Ya?
Jadi sekolah kita di modal lingkungan itu sudah memenuhi standar, sudah ada udaranya sejuk, kemudian halamannya luas, bisa olahraga, sumber air bersih jadinya ada, dekat dengan kantin. Oke, selanjutnya modal agama. Modal agama ini adalah sebagian besar siswa beragama Islam memiliki TPA atau TPA, tempat pengajian anak-anak. Kalau di sini namanya MDTA. Ada MDTA di sini? Ada FAK di sini? Ada. Selanjutnya, semua siswa rutin mengikuti kegiatan hari Jumat. Hari Jumat kita baca apa saja? Yasin, surat pendek, apa lagi? Muhadarah. Itu merupakan modal agama yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, modal finansial. Modal finansial ini adalah sekolah mendapatkan dana BOS untuk kebutuhan siswa, seperti siswa tidak lagi membayar uang sekolah atau disebut dengan uang SPP untuk belajar di SD. Ini merupakan modal finansial yang dimiliki oleh sekolah kita. Itulah 7 macam aset yang ada di sekolah kita. Jadi kepada anak-anak Bapak semua, kita sudah punya aset itu semua, dan mari kita sama-sama menjaga, merawat aset yang ada di sekolah kita, serta menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah ditunjuk atau disampaikan oleh guru seperti gotong royong, membersihkan kelas, dan sebagainya. Bapak rasa itulah hasil, demikian pertemuan kita hari ini tentang modal fisik yang ada, menyampaikan modal fisik yang ada di sekolah kita. Demikian Bapak sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.